aparat hukum tapi tidak memberikan contoh yang baik. Menurut Anda, apakah ini sebuah kesengajaan atau... Ya pasti kesengajaan. Tidak mungkin, maaf, kami tidak sengaja tidak hadir, pasti sengaja. Toh kita bisa menangkap kesengajaan itu misalnya begini. Polda Jabar itu berulang kali, bahkan sekarang juga Mabes Polri berusaha meyakinkan publik bahwa mereka siap untuk berproses hukum terkait dengan PS. Tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan untuk mencari alat bukti, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini kan merupakan anti klimaks, yang merupakan antitesa terhadap segala klaim yang mereka bangun selama ini. Giliran dikasih panggung, dia tidak manfaatkan. Betul, gestur itu sangat-sangat saya yakin tidak menyenangkan publik, atau ya, tidak usahlah saya mewakili publik, tidak membuat saya merasa tentram. Karena sekali lagi, membuat bahwa seolah-olah proses hukum ini tidak lagi cepat, tidak lagi berbiaya murah, dan tidak lagi sederhana. Lalu kesengajaan itu atas dasar untuk apa gitu loh? Saya memilih untuk berspekulasi bahwa ketidakhadiran ini bukan merupakan keputusan individual. Ini bukan keputusan seorang Direskrimum Polda Jabar Ansih. Ini bukan merupakan keputusan misalnya Kapolda Jabar Ansih, tidak. Tapi saya memilih untuk memandang ketidakhadiran Polda Jabar hari ini sebagai sebuah keputusan yang sistemik. Artinya ada perintah langsung dari Trunojoyo? Ada sebuah keputusan yang dihasilkan lewat sebuah alur yang sistemik, alur yang prosedural, hierarki yang dari atas hingga ke bawah, yang membuat kemudian Polda Jabar hari ini tidak datang. Karena itu, menurut saya ini, ketika Kapolri beberapa hari lalu mendorong Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, dan bahkan Presiden Jokowi juga sudah wanti-wanti memberikan perintah bahwa kasus ini harus dituntaskan secara transparan, maka ketidakhadiran Polda Jabar hari ini pun semestinya harus punya penjelasan. Artinya ketika polisi berani dalam tanda petik melanggar etika dengan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, berarti ada sesuatu yang lebih penting di atas etika. Kalau tadi saya merujuk kepada mungkin ada koordinasi atau perintah langsung dari Trunojoyo, apakah Trunojoyo 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Tadi saya katakan, harus ada penjelasan, dan penjelasan yang sifatnya institusional, bukan penjelasan individual. Penjelasan institusional kenapa Polda Jabar hari ini tidak hadir. Yang saya maksud sebagai jangan sampai penjelasan individual adalah misalnya, maaf penyidik sedang sakit, maaf penyidik ban motornya pecah. Itu kan penjelasan-penjelasan individual menurut saya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi harus ada penjelasan sifat institusional agar rasa hormat kita kepada institusi kepolisian, mobil khusus Polda Jabar tetap berada pada posisi yang tinggi. Artinya dalam posisi sekarang ini wajar kalau masyarakat memiliki asumsi dan opini yang beragam gitu kan tentang polisi. Maaf kata ya, saya tidak suka dengan kata beragam. Tidak setuju tepatnya. Kenapa? Sekali lagi, sekian banyak tayangan televisi termasuk NTV, ketika saya cek komen-komen yang ada di YouTube channelnya, semuanya tidak beragam. Komentar-komentar itu sudah mengerucut pandangan yang sinis, penilaian yang negatif terhadap institusi kepolisian kita. Ini sesungguhnya komentar-komentar yang sangat kita sesalkan. Saya pribadi sebetulnya ingin menegaskan berulang kali bahwa kita tidak punya pilihan kecuali mempercayai institusi Polri. Tidak ada polisi lain. Tidak ada polisi lain. Kita cuma satu polisi. Kita tidak mengenal ada polisi swasta. Kita tidak punya pilihan kecuali mempercayakan otoritas Polri untuk menyelesaikan kasus termasuk kasus PS secara tuntas, objektif, menyeluruh, dan transparan. Tapi dengan rasa sesal yang mendalam harus saya katakan berulang kali, gestur yang diperlihatkan oleh Polda Jabar hari ini dengan cara tidak datang ke pengadilan negeri merupakan sebuah tindak tanduk yang menurut saya tidak patut diberikan nilai yang positif. Bagaimana rakyat bisa percaya dengan aparat kepolisian, sementara mereka sendiri selaku aparat hukum tapi tidak memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di bangsa ini? Ketika rakyat hilang respek, rakyat hilang kepercayaan, jangan salahkan rakyat. Itu semua adalah imbas. Karena aparat kepolisian, aparat penegak hukum, mereka tidak mampu lagi untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Aparat penegak hukum yang semestinya menjadi pelindung masyarakat, yang semestinya menjadi pengayom masyarakat. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kasus pencurian motor yang terjadi di Medan datangnya dari aparat kepolisian. Kasus bisnis narkoba juga sama, datangnya dari aparat kepolisian. Dan masih ada banyak persoalan-persoalan lain yang selalu saja melibatkan aparat kepolisian itu. Sehingga jangan heran bila pada akhirnya rakyat hilang respek, rakyat hilang kepercayaan kepada aparat penegak hukum di bangsa ini. Sekali lagi, jangan pernah salahkan rakyat. Karena semua aparat kepolisian itu dibayar oleh rakyat. Itu yang perlu dicamkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Polemik tentang marwah dari lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin hari semakin disorotin, entah oleh rakyat Indonesia itu sendiri maupun oleh dunia luar. Hal ini memang sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak ketika kita melihat kualitas, profesionalitas, kinerja dari aparat penegak hukum di bangsa kita yang semakin hari semakin carut-marut. Ketika masyarakat Indonesia menilai bahwa aparat penegak hukum di bangsa ini kerjanya terlalu bobrok, terlalu banyak manipulasi data, terlalu banyak rekayasa kasus, terlalu banyak mafianya, terlalu banyak kemunafikannya dan lain sebagainya. Jangan salahkan rakyat. Karena rakyat melihat bahwa banyak sekali aparat penegak hukum di bangsa ini yang tidak taat akan hukum itu. Sekali lagi, jangan salahkan rakyat. Yang harus dibenahi saat ini adalah aparat kepolisian itu harus membenahi diri dari atas sampai ke bawah. Percuma kita menyalahkan rakyat, karena rakyat mereka sadar, rakyat mereka tahu aparat penegak hukum di bangsa ini dibayar oleh rakyat. Jujur, saya yang adalah rakyat jelata saja, saya merasa kecewa dengan aparat kepolisian, khususnya Polda di Cirebon ini. Bayangkan, 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Untuk menangkap seorang kuli bangunan saja, butuh waktu 8 tahun. Apakah penyelesaian kasus saat ini tidak membutuhkan uang? Apakah uang itu bukan datangnya dari rakyat? Tolonglah, mari kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Rasa diri kalau memang tidak mampu untuk menjadi seorang aparat kepolisian, tidak usah paksa diri. Kami mengkritik, kami memberi saran, kami bersuara lantang. Sebenarnya karena kami ada rasa cinta dari kami rakyat jelata kepada aparat penegak hukum. Karena kami melihat dengan mata telanjang kami sendiri bagaimana kualitas, bagaimana kinerja dari aparat kepolisian di bangsa ini. Rakyat mana sih yang tidak marah ketika ada kasus pencurian motor seperti di Medan itu melibatkan polisi 15 orang? Rakyat mana sih yang tidak marah ketika ada kasus narkoba, di belakangnya ada oknum kepolisian juga? Sangat memprihatinkan. Kami berharap agar Bapak Kapolri bersama Bapak Presiden bisa sesegera mungkin mengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk mengembalikan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Itu saja permintaan kami. Dan yang lagi disorotin oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah kasus pembunuhan Vina di Cirebon, yang seolah-olah dijadikan sebagai sandiwara, yang seolah-olah dijadikan sebagai drama. Itu yang sangat kami sayangkan. Kalau aparat penegak hukumnya seperti ini, siapa lagi yang bisa kami harapkan? Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Hari ini para pengacara yang mendampinginya lagi berusaha untuk mengumpulkan novum
atau bukti-bukti baru yang menguatkan bahwa mereka tidak bersalah. Kita berasumsi setiap orang itu pasti bersalah dan pasti juga tidak bersalah. Atau kalimat sederhana, mungkin bersalah dan mungkin juga tidak bersalah. Yang tahu hanya dirinya, hatinya, dan Allah yang memilikinya. Tetapi dari sisi kasat mata, kita ini manusia, punya mata, punya telinga, dan punya hati. Saya sih melihat bahwa saya tidak dulu bicara yang di dalam jadi terdakwa. Saya bicara dulu deh yang sudah keluar, namanya sakat tatal. Dari hasil rangkaian kegiatan yang saya telusuri, dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dari gang ke gang, bahkan dari kampung ke kampung, saya sudah sampai pada sebuah pemahaman bahwa kemungkinan besar sakat tatal, kemungkinan besar kalimatnya, kemungkinan besar sakat tatal bukan pelaku. Kemungkinan besar. Meskipun dia sudah mendapat vonis penjara dan sudah keluar hari ini karena mendapat remisi dan usianya di bawah umur. Tetapi bagi seorang anak muda yang sudah mengalami penjara, sampai hari ini dia bersikukuh bahwa dia tidak bersalah, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang selama ini terjadi yang menjadi misteri dari kasus meninggalnya Eki dan Vina. Bagaimana jalan yang terbaik? Polisi pasti berpegang pada aspek formal. Putusan pengadilannya sah dan mengikat. Tetapi ada yang menarik. Polda Jabar menganulir 3 DPO menjadi 1 DPO. Padahal yang 3 DPO itu sah dan mengikat karena itu produk hukum, produk pengadilan. Tetapi Polda Jabar punya keyakinan 2 DPO-nya mungkin tidak ada. Yang ada 1 DPO pun yang hari ini ditahan diragukan banyak kalangan. Apakah dia DPO atau tidak? Karena sebelumnya dia bukan DPO. Foto dia tidak masuk dalam DPO. Dia namanya Peggy belum pernah dipanggil. Selama 8 tahun belum ada pemeriksaan. Dinyatakan DPO itu manakala seorang menjadi tersangka kemudian dia menghilang, itu namanya DPO. Ini belum jadi tersangka tiba-tiba jadi DPO. Ini juga pertanyaan. Sehingga kalau berani menganulir yang 3 menjadi 1 dan itu produk hukum, kenapa tidak? Kita pun meragukan seluruh produk hukum. Kita pun meragukan mereka yang hari ini menjadi terdakwa. Jumlah hari ini tinggal 7 orang, itu adalah sebagai pelaku. Caranya bagaimana? Caranya yang terbaik adalah tidak ada salahnya Mabes Polri menurunkan tim audit investigatif terhadap seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari pertama ada yang kesurupan namanya Linda, yang kedua yang kesurupannya direkam. Aib dan Dede memberikan keterangan bahwa dia mengenal orang-orang yang suka nongkrong dan dituduh sebagai pelaku. Dilakukanlah penangkapan pada mereka, berujung di dalamnya penyiksaan di luar batas-batas kemanusiaan. Rangkaian ini adalah jalan untuk melakukan audit investigatif. Sehingga nanti kalau audit investigatif sudah dilakukan, maka mari kita berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi. Maka saya selalu menyampaikan ada 3 hal mungkin terjadi. Yang pertama, Eki dan Vina itu dibunuh sama
mungkin yang sudah menjalani pidana penjaranya. Yang kedua, Eki dan Vina dibunuh, tetapi bukan yang sekarang mengalami masa pidana. Yang ketiga, Eki dan Vina mengalami kecelakaan murni. Itu ketiga-tiganya bisa dijawab dengan diturunkannya audit investigatif. Ngomongnya, iya saya siap menghadapi Pak Peradilan di kasus ini. Saya akan datang, kami akan hadapi. Nyatanya nongol, batang hidungnya juga enggak. Bahkan ngasih kabar juga enggak tuh di pengadilan. Enggak ada yang datang. Dari sini aja udah membuktikan kata-kata Anda nih udah nggak bisa dipercaya. Terus mau kayak gimana? Udah nggak bisa dipercaya, bener. Jadi jangan lagu-laguan baik ya. Nggak bisa dipercaya udah. Kalau ngomong di media-media seakan-akan yakin banget gitu. Peggy lah tersangkanya. Udah di pengadilan nongol juga enggak. Lah dusing. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika Polda Jabar tidak ikut dalam sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan, yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kemarin. Hal ini sudah menimbulkan berbagai macam spekulasi liar dari masyarakat Indonesia, bahkan dari berbagai macam kalangan di bangsa ini. Entah itu sebagai lawyer, entah itu sebagai pengamat, entah itu sebagai pensiunan atau purnawirawan dan lain sebagainya. Dan apalagi dari kita masyarakat Indonesia. Kecurigaan-kecurigaan bahwa adanya sandiwara, adanya dramatisasi, adanya misteri dari kasus pembunuhan Vina ini patut untuk disuarakan oleh masyarakat Indonesia. Patut kita menaruh kecurigaan. Karena peristiwa-peristiwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, kalau kita mengikuti dari cerita tahun 2016 sampai dimunculkan kembali viral film Vina sebelum 7 hari, baru polisi Polda Jabar mulai bekerja kembali. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah misteri besar yang telah disembunyikan, yang patut kita bongkar, yang patut kita telusuri bersama-sama. Seorang lawyer kondang yang bernama Hotman Paris Hutapea saja, dia mengatakan bahwa dulu saya memang garang, saya memang getol untuk membongkar kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Tetapi apa komentar Bung Hotman Paris Hutapea saat ini? Dia mengatakan bahwa percuma, sekali lagi percuma, kita rakyat Indonesia berkoar-koar, kita netizen Indonesia berkoar-koar, percuma. Karena kasus pembunuhan Vina dan Eki ini adalah misteri besar, di mana ada kotak Pandora yang harus kita cari tahu, yang harus kita telusuri sampai ke akar-akarnya. Bahkan seorang Bung Hotman Paris Hutapea meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim investigasi terhadap kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Kalaupun pada akhirnya Presiden Joko Widodo memenuhi bahwa tim investigasi itu harus dibentuk, artinya bahwa kasus pembunuhan Vina ini merupakan sebuah misteri besar yang harus dibongkar dan diusut tuntas. Cerita-cerita tentang kasus pembunuhan Vina yang melibatkan berbagai macam pihak, katanya ada backingan, katanya bisnis narkoboi, katanya ada naik jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Inilah carut marut cerita-cerita dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang seharusnya transparan, yang seharusnya
aparat penegak hukum bisa membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Tetapi tampaknya kita yang adalah masyarakat Indonesia, kita yang adalah rakyat jelata, kita disajikan dengan berbagai macam sandiwara, dengan berbagai macam dramatisasi, dengan berbagai macam kebohongan, dengan berbagai macam rekayasa kasus, dengan berbagai macam manipulasi data dan lain sebagainya. Inilah bobroknya hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada netizen yang bersuara bahwa hukum di bangsa kita ini sudah rusak, mungkin ada benarnya. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara dari para penguasa. Tetapi yang terjadi hari ini seolah-olah negara Indonesia ini adalah negara dari para penguasa, bukan negara hukum lagi. Sangat memprihatinkan. Kalau mereka sebagai aparat kepolisian, kalau mereka sebagai aparat penegak hukum, mereka tidak taat akan hukum, mereka tidak mampu untuk menunjukkan hal-hal yang baik tentang hukum. Mereka tidak mampu untuk menjadikan sebagai suri teladan, sebagai contoh kepada masyarakat Indonesia. Lantas siapa lagi yang bisa kita percaya? Inilah cerita-cerita dari kasus Vina yang kadang-kadang kalau kita berpikir sampai kita jatuh air mata. Sangat miris. Di saat kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat, kita meminta yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran, yang namanya kejujuran itu harus ditunjuki, harus ditaati oleh aparat penegak hukum. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata saja saya rasa kecewa. Saya merasa menyesal dengan melihat kualitas, profesionalitas dari aparat kepolisian di bangsa kita. Khususnya Polda Jawa Barat. Yang seolah-olah marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia ini sudah carut marut. Sudah hilang respek, hilang kepercayaan. Hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian di Jawa Barat, oknum-oknum kepolisian Cirebon yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Semoga saja bangsa kita ke depan baik-baik saja, dan semoga saja tidak ada pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dia adalah dalangnya. Dia adalah bosnya berarti. Masuk akal dikit nggak? Udah sebut menetapkan ya, lidahnya menetapkan bahwa dia adalah otak dari pelaku. Artinya sangat besar loh kata-kata dari otak pelaku itu. Ya, otak pelaku dari pembunuhan kasus Vina ini adalah Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Karena dengan alasan dia yang merubah namanya ketika 2008-2009. Jelasin dong Putri, kamu jangan kendor kalau mau Anda itu mengusut ini. Kemudian lanjutkan lagi, otak pelaku yang namanya pembunuhan suaminya. Itu baru jelas, Put. Jangan mengada-ngada. Ya, saya orang biasa, Put. Ya, tapi paham atas ucapan-ucapanmu. Otak pelaku pembunuhan Vina itu adalah Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan. Dari mana kamu tahu? Kalau dalang semua ini, kasus ini dari Peggy Setiawan. Ya tak? Coba. Sekaligus dong, otak pelaku yang namanya membunuh suaminya. Ya, Put. Itu akibat kamu menyenggol Widya, bilang saya menghalangi kalian. Kalian atau saya yang menghalangi? Ya, penjelasan saya atau penjelasan kamu yang menghalangi? Jangan ditumbalkan rakyat-rakyat kecil, Put. Katanya calon pemimpin wali kota Bandar Lampung. Jangan dibilang ucapan saya ini orang-orang Lampung, Bandar Lampung itu nggak ngaruh, Put. Ngaruh, Put. Ya, saya habis dari sana.
Kalau Anda bilang, semoga juga ya Putri ya kamu di sana ya. Semoga aja kasus suaminya ya, otak dari pembunuhnya itu bisa viral. Ingat ya Put, bisa viral lagi. Semoga aja, ini doa saya. Doa saya. Semoga terkuak otak dari pembunuh suaminya sendiri. Kalau kamu aja udah bisa menetapkan yang namanya Peggy Setiawan seorang kuli bangunan, bisa engkau tetapkan, lu udah menjadi seorang jaksa, menetapkan Peggy adalah seorang otak pelakunya. Bagaimana dengan otak pelaku pembunuh suamimu? Senggol, sana, bilang kamu bersih, bilang tanganmu suci. Jangan sok suci lah, jangan sok bersih lah, ya. Bagaimana dengan uang-uang bansos di sana kemarin? Pengadaan-pengadaan yang namanya bagi-bagi sembako kemarin, bagaimana? Dari mana? Tahu? Lama-lama kelamaan kau akan terbongkar juga. Paham ya? Itulah akibat senggol Widya. Saya tidak akan menyenggol orang kalau dia tidak bilang saya menghalangi dia. Itu kata-kata yang paling pertama dia menyenggol saya. Kenapa? Hebat kan kamu kan? Lebih hebat kan dari saya? Ya, betul. Dari penampilan. Hebat bro. Hebat. Itu baru saya acungin jempol karena kamu udah menjadi seorang jaksa sekarang menentukan bahwa otak pelaku kasus Vina ini adalah Peggy Setiawan kuli bangunan. Keren sekali. Tapi pengacara yang lain diam aja. Dari mana asumsi bisa itu? Ya, kemudian polisi juga mengambil yang namanya foto tahun berapa itu ya, foto yang namanya orang lagi kondangan, ya acara pernikahan bibinya. Nggak masuk akal bro. Gimana ini? Ya, kalau saya ya nggak akan percaya lagi dengan orang-orang ini. Kalau Anda aja udah sebut dia otak pelaku, ya itu udah luar biasa, ya di batin saya itu udah luar biasa kata-kata Putri bilang otak pelaku, ya otak pelaku kasus Vina itu adalah Peggy Setiawan kuli bangunan, ya dia bergandeng pula sama pengacara satu lagi karena dia intinya sudah merubah namanya sebagai panggilannya Roni di saat pernikahan 2008 dan 2009, kasus Vina itu 2016. Setelah dia bapaknya ya merubah namanya di yang namanya 2008-2009 lalu. Kasus Vina itu 2016 cu. Ya, jadi Anda harus tahu itu. Kalau Anda bilang otak pelaku, sekarang aja cari juga tuh otak pelaku pembunuh suaminya juga. Ya, merembet sekalian. Ya, biar geger nih se-Indonesia. Mudah-mudahan itu orang Lampung segera bertindak setelah bertemu saya kemarin. Ya. Paham Put? Kau hina-hina saya pula. Ya kan? Kau sok suci, bilang tanganmu bersih. Tidak mau kotori. Hatimu itu dicuci bersih dulu. Jangan tangan. Tangan sok suci, astagfirullah. Tapi yang namanya uang sogokan lo masukin ke kantong. Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 titik mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa itu? Ada apa sebenarnya? Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Salam Bapak Polisi ya. 87 rakyat Indonesia memilih Anda, menyokong Anda, itu rakyat yang mana? Coba jelaskan. Kalau Bapak Polisi nggak percaya, kita voting ya. Kita voting buat perjanjian, berani nggak? Kalau seandainya 87 rakyat Indonesia masih memilih Anda masih layak menjadi polisi di Indonesia. Tapi jika kalau 35 rakyat memvoting Anda, dengan hormat rakyat Indonesia meminta Anda untuk mengundurkan diri dari kepolisian di Indonesia, berani nggak?
Jangan membuat perfeksi sendiri, jangan membuat bangga Anda sendiri, jangan membuat bangga Anda seragam coklat sendiri. Nggak ada 87 rakyat mensupport, mendukung Anda dengan kinerja Anda sekarang ini. 35% itu pun belum tentu rakyat Indonesia itu memilih Anda. Kita voting kalau berani ya. Rakyat ingin membuktikan ya, kita voting. Kalau seandainya 35% rakyat Indonesia, polisi harus bersedia mengundurkan diri dari kepolisian Indonesia. Tapi jika 87% rakyat Indonesia masih mendukung Anda, polisi masih boleh menjabat sebagai polisi di Indonesia. Berani nggak Pak Polisi? Jangan bangga gitu loh Pak. Kok membuat bangga, membuat bahagia di hatinya sendiri. Aduh, jangan dibangga-banggakan Pak. Jangan dibangga-banggakan Pak ya. Indonesia ini sudah pintar Pak, sudah memilah ya. Jangan membuat perfeksi sendiri Pak. Gak ada yang menyatakan 87 Indonesia memilih kini kerjanya polisi itu bagus. 35% itu pun Indonesia masih menyatakan belum tentu bagus. Taruhan Pak ya, berani nggak? Sesuai dengan kemampuan saya akan berjuang. Makanya saya datang ke Kejaksaan Agung ini salah satu bentuk perjuangan saya. Dan insya Allah juga saya akan menghadap ke Menko Polhukam. Ini udah atensi presiden loh. Udah atensi presiden ini, nggak tanggung-tanggung loh. Kepala negara. Gitu. Berarti yang ditegaskan sama Bapak ketika Bapak ke Kejagung ini adalah bagaimana jaksa-jaksa di Kejati maupun Kejari Cirebon itu untuk lebih teliti dalam menerima penyelidikan P21-nya itu? Iya, betul sekali. Karena apa? Kalau sudah P21, polisi mengatakan, udah P21 loh, bukan tanggung jawab kami lagi. Nah ini, jangan sampai ini kan bola panas ini bola panas. Bola panas, saya ingatkan pada Kejaksaan tadi. Dari Jaksa Agung ya, mereka merespon. Mau menyinggung soal kinerja jaksa yang di 2016, yang dianggap bermasalah tadi. Saya sampaikan. Ini saya bilang, awal perkara ini, menurut di dalam putusan pengadilan, saya bilang, perkara ini adalah perkara kecelakaan tunggal. Hasil olah TKP dilakukan oleh Lantas. Tetapi beberapa hari kemudian dikesampingkan oleh Reskrim. Kenapa? Ini kan dari jaksanya juga. Makanya marilah kita sama-sama berbenah. Makanya saya sampaikan pada kejaksaan ini. Gitu. Soal itu ada dari kejaksaan tadi apa yang dijanjikan untuk soal kinerja yang di 2016? Kalau saya tidak membahas yang 2016. Karena saya memperjuangkan daripada klien saya Peggy Setiawan. Karena ini kan menyangkut ke Peggy juga. Kalau Peggy kan DPO kan berdasarkan kasusnya di 2016. Ya, tapi DPO-nya bukan Peggy kami, bukan Peggy Setiawan. Peggy alias Peron. Maka saya tidak mempermasalahkan. Maka sekarang saya mengatakan ini ada saya tangkap. Tetapi perlu saya sampaikan juga kepada ini rekan-rekan wartawan sekalian ya. Di sini saya heran juga. Polda mengambil saksi yang sudahnya menjadi terpidana itu dibawa ke Bandung. Katanya menurut informasi dipisah-pisah tempatnya 3. Kenapa tidak orang Polda ke lapas sana? Loh, ada apa? Nah ini loh maksud saya, katanya kita mau fair, mau transparansi, mau terbuka semuanya. Datang ke sana dong ke lapas, gitu loh, inti sana. Gitu. Bang, targetnya berarti ini abang mau sampai klien abang bebas atau bagaimana sih bang? Target saya, klien saya bebas. Dan saya siap membantu juga yang terpidana itu. Sebab saya mempunyai hati nurani. Kasihan saya ngeliat perkara ini loh. Kalau saya juga, makanya saya ulangi beberapa kali saya sampaikan. Saya tidak ikhlas kalau ada yang membunuh berkeliaran. Tidak ikhlas saya. Tetapi kalau dia bukan membunuh, jangan dipenjarakan dong. Nah ini mau perjuangan saya di sana. Tapi sejauh ini udah P21 belum sih bang? Belum kan? Apa? Belum. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon dan terlebih khusus terkait dengan perkembangan dari sidang pra-peradilan kepada Peggy Setiawan yang semestinya harus dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kemarin, tetapi hanya karena Polda Jabar mereka tidak datang untuk mengikuti sidang pra-peradilan akhirnya ditunda. Dan disinilah menjadi polemik terbesar di mana marwah kepolisian Republik Indonesia ini seolah-olah dijadikan sebagai bahan sandiwara ketika kita melihat aparat penegak hukum tetapi mereka tidak mampu
untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Cerita-cerita tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini sudah menceritakan kepada kita semua bahwa ternyata aparat penegak hukum di bangsa kita ini masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Dan saya berharap agar Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo agar bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga pada akhirnya tidak adanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian ini. Karena jujur, kalau saya secara pribadi ketika mencoba untuk membaca berbagai macam komentar di media sosial saya, itu sungguh sangat luar biasa, ungkapan-ungkapan kekecewaan, ungkapan rasa menyesal ketika oknum-oknum kepolisian di bangsa ini sudah terlalu banyak yang terlibat dalam kasus-kasus di mana mereka yang seharusnya sebagai aparat penegak hukum, tetapi mereka lah yang bertindak untuk melanggar hukum itu. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menyajikan cuplikan video ketika ada 15 anggota polisi yang ada di Medan yang terlibat dalam aksi curian motor. Sungguh sangat disayangkan. Di sisi lain, kasus pembunuhan sejak dari masnya Verdi Sambo, belum lagi ada kasus Teddy Minahasa yang terlibat dalam bisnis narkoboi, dan masih ada cerita-cerita yang lain yang bisa kita simak bersama-sama di berbagai platform media sosial yang menceritakan tentang kejahatan-kejahatan yang datang dari oknum-oknum kepolisian itu. Polisi yang selama ini saya sebagai rakyat jelata berharap sebagai pelindung, sebagai pengayom, sebagai lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, tetapi pada akhirnya mereka sudah memberikan contoh-contoh yang tidak baik kepada kami masyarakat Indonesia. Jujur, saya secara pribadi sangat prihatin ketika peristiwa atau fakta-fakta yang kami terima saat ini. Sebagai rakyat Indonesia, kami selalu dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian di bangsa ini. Harapan terbesar saya, semoga saja ke depan tidak terjadi yang namanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian. Karena jujur, masyarakat saat ini mungkin sudah benar-benar kesal, benar-benar kecewa dengan aparat penegak hukum. Dan sekali lagi saya meminta kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Presiden Joko Widodo agar benar-benar bisa memikirkan hal ini, biar jangan sampai peristiwa yang selalu saja terngiang di benak saya ini tidak terjadi. Saya sebagai rakyat jelata, saya hanya bisa memberikan usulan saran, hanya bisa mengkritik terkait dengan kualitas, terkait dengan kinerja dari aparat penegak hukum di bangsa ini. Sebagai rasa cinta kami, sebagai rakyat terhadap lembaga kepolisian. Karena jujur saya sebagai masyarakat Indonesia, saya mengharapkan agar marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu benar-benar dijaga dan harus menjadi lembaga penegak hukum di bangsa ini yang bisa dipercayai oleh rakyat Indonesia. Jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk yang membuat bangsa ini pasti akan semakin hancur. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.